Barsi itu menggarap 2 hektar dan satu warga sebulan dikasih 1,5 juta untuk urus pohon. Ya, kalau gini tuh nggak akan beres. Aing nyewakeun lahan menira rajin ngurus tangkal teu rajin ku masih. Ya. Enggak Pak, jangan cerita ke saya lah Pak, yang gini-gini saya udah tahu Pak. Administrasi gini buat paparan di ruang gubernur, saya nges nyaho. Pan saya mah tukang ngeloyong ke hanap. Kita perbaiki mental kita yang buruk ini, kita perbaiki. Loh saya dukung, tapi konsisten TNGC-nya, ya. Tugas kita ini menjaga Ciremai, bukan mengkomersilkan Ciremai. Benar. Saya bilang ke pimpinannya, pokoknya saya di Jawa Barat kewenangan siapapun, kalau menjaga hutan saya pasti tampil membantu, gitu loh Pak. Misalnya kalau ngomong kewenangan, saya nanam pohon di TNGC, menggaji rakyat menanam pohon, kewenangan saya bukan. Bukan. Kewenangan TNGC. Ya. Gitu loh Pak. Bukan kewenangan TNGC, tapi saya punya tanggung jawab terhadap tanah dan air, maka anggaran saya kerahkan. Nah, sekarang kita berubah, kita semua yang jaga hutan ini, kita bukan bekerja di pemerintahan, kita bekerja di alam, melindungi alam. Gitu loh Pak. Kata kamari kuasa kanyahoan maling kai kumaha. Itu sebetulnya kan gini Pak, itu di situ ada potensi nuklik. Jadi kami selalu jaga Pak. Sonokeling kayu komersial. Ya, yang maksudnya bernilai ekonomi. Iya, artinya, tapi kan tidak boleh kan? Pertanyaannya adalah itu jelema nebang tapi kata kanyahoan kumaha ceritana. Wah, nggak mungkin, kurang patroli. Ya. Benar. Oh. Kanyahoan atuh Pak. Betul. Kan dia lewat pos. Mobil, hah? Ya. Sekarang udah tahu di Polres. Setelah ribut. Lamun terribut na moal ditewak. Kan mobil masuk. Kemudian suara mesin teh kadenge, Bar. Kenapa sampai tidak ketahuan? Kanyahoan teh geus ngagublag geus diangkut. Artinya bahwa kita ini masih relatif lemah dalam pengendalian. Posnya tidak berfungsi. Bila perlu nanti saya Pemprov Jabar ikut membantu menambah jumlah petugas untuk mengawasi. Punten rada galak urusan leuweung mah imah. Benar. Tapi urang dia geus ya sarua wae. Oh, siap. Teu aparatna teu rakyatna saruana. Kembali ke aparat, Pak. Aparatnya nu benar. Anu namang kunaon diarantap. Oh, pekerjaan. Kita ini berada pada fase kebobrokkan, ya kan? Baik yang ngurus maupun rakyat mah saruana kalakuanana. Mantake kudu anu hidang. Da aing rada hidang saeutik. Benar. Gitunya. Saudara sok Pak Kades di Pak Sekda nanti saya juga ke Pak Kades, itu warga yang nambang nanti menjadi petugas penanam. Selama saya mimpin 4 tahun saya pohonnya besar saya gaji. Siap, bagus. Ya. Gitu. Soalnya melakukan TNGC itu jadi. Ya, beres. Kebudayaan nggak Pak? Misalnya kalau ngomong kewenangan, saya nanam pohon di TNGC menggaji kewenangan TNGC. Sederhana tapi penuh makna, Deddy Mulyadi mendapatkan kehormatan dari warga Batak. Dalam situasi pasca bencana yang membuat warga Sumatera kehilangan segalanya, KDM datang memberikan sedikit bantuan untuk bisa membantu meringankan. Banyak tambang liar di kaki Gunung Ciremai, Kang Deddy marah besar. Saat telusuri kaki Gunung Ciremai, KDM menemukan fakta bahwa banyaknya ditemukan tambang batu dan pasir ilegal. Tentu saja hal ini membuat KDM marah, sampai tidak bisa berkata apa-apa, dan hanya bisa banyak menyebut nama Tuhan. Wah, setelah lihat kondisinya sih, emang memprihatinkan ya. Gunung Abah. Euy. Lamun ninggang kumaha? Kurang kayaknya jadi Aing mah Gusti. Aduh. Aing mah Gusti. suka dikumpul.
Ai kumpul-kumpul. Ya Allah ya Rabbi Abah, lamun rugrug itu kumaha? Ninggang Abah. Menang asuransi. Ini masih ada Pak. Hah? Aya keneh lain hiji wae. Di belah mana deui? Kali itu. Aya, jalannya jalan mana? Abah cek Abah ini berbahaya tidak saya nanya? Ya berbahaya lah. Berbahaya. Mengancam lingkungan enggak? Mengancam lingkungan tidak? Ya mengancam. Heeh. Bisa berakibat longsor tidak? Ya berakibat. Bisa. Terus kemudian aya teu potensi mun Abah apes ketinggang batu. Ya kemungkinan. Ada kemungkinan. Diganti moal diberi asuransi 500 juta moal kuno bogana. Oh masih. Nah, ya saya ngasih solusi. Mulai besok harus berhenti, nggak boleh dibuka lagi. Kalau nggak dipidana, pidananya pidana lingkungan, ya. Saya ngasih solusi. Nih, sekapana ini rakyat kecil. Ngasih solusi sok, Abah. Mau nggak alih kerja? Jadi penanam pohon di kaki Gunung Ciremai, daerah Gunul di Plakan lempeng hujan. Ya, aing marek resolusi. Da aing rakyat aing kudu nyatu. Jadi, apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar ya. Sia ulah nyumput, sia anu nyumput ku aing tewak sia. Hai buru ka dieu. Sia teh lancar rumput sia teh. Esok jalan. San pernah anu negur ka dieu. Pernah. Iya rek nanya ieu. Mengadung kapan Ya. katanya. Saha siapa yang mendatangi ke sini? Siapa yang pernah mendatangi ke sini siapa? Pernah ke Polres Kuningan. Polres Kuningan. Terus ditutup tidak? Tutup. Terus kunang dibuka deui. Buka. Hah mantake lamun tuh ka dieu urang benerkeun rakyatna. Sok ka dieu. Sok ka dieu. Ka dieu. Sok. Ya sok. Abah nak ka dieu, nak kubaranol ka dieu. Nah, sabaraha urang nu digawe di dieu? Ya pemi kumpul merenai 10 malangkung. Heeh. Langkung aya Ya, Abah sehari dapat berapa di sini? Nambang. Saya 100, saya 150 tergantung mobilnya teh. Heeh. Ayeuna keur sepi keur rame. Sepi ayeuna teh padu aya pasir. Heuh da sieun geus mulai pan gubernur mulai ngamuk. Saminggu Heeh, ti barang gubernur ngagerem kaki Gunung Ciremai ku aing sia. Naik nu gede, naik nu leutik digaruk ku aing mah. Urang mah teu urusan, teu rakyat leutik, teu jelema gede ngalangar tinak. Da ieu mah kewajiban gubernur. Ai gubernur kikieuan jeung saha? Kang Waraya. Lamun mikirkeun diri sorangan jeung naon kikieuan aing mah gaji geus cukup. Kan kita ieu lamun musibah Abah apal nu di Parung Gede, nu di Gunung Gede kuda, udah Apa? saha akhirna ngabiayaan. Gubernur. Heuh. Ai nu boga gunungna, anu nambang gunungna, mere biaya. Henteu. Ka ayeuna, ya saya ngasih solusi. Mulai besok harus berhenti, nggak boleh dibuka lagi. Kalau nggak dipidana, pidananya pidana lingkungan, ya. Saya ngasih solusi. Nih, sekapana ini rakyat kecil. Ngasih solusi sok, Abah. Mau nggak alih kerja? Jadi penanam pohon di kaki Gunung Ciremai, daerah Gunul di Plakan lempeng hujan. Masih apa berada? Ya hari ini terus ditutup ya itu aya sana Ya pasti ditutup. Kewajiban gubernur lain tur. Siap, sok. Ayeuna ngaranna saha wae? Sahana wae. Sok ka dieu Abah ka dieu. Arek digawe moal isukan sia. Ieu astagfirullahaladzim Gusti. Ini nafkah ya payanya. Hah? Sakilampingnya di damelan ya. Oh. Edan Abah. Kira-kira ya bisa ya anak buah Anoman ya. Ya bisa ya. Data ngaranna saha wae sok. Ah, data aya medek. Data aya KTP-na teu? Ya itu aya. Pokona geus beungeut geus wawuh kabeh. Ieu lurah nyahoun kabeh nya. Terang. Heeh, lurahnya apaleun kabeh beungeut ieu kabeh. Apa? Ieu teh warga pada Beunghar. Ieu mah lamun kieu mah lain pada Beunghar, pada Cilaka. Heeh, Bapak ngaran saha? Arman. Urang pada Beunghar. Ini namanya siapa? Sulaiman, Mbak. Heeh, ini Nasir. Ini
Purba, aduh zaman purba mesti dia. Bagian naon sih purba? Kontrol we abdi mah Pak. Kore ini siapa? Jambi. Nah, Jambi di dia. Jadi itu nak etan itu jadi pindah. Keur naon sia teh di dituna Jambi teh. Ampun teuing. Sabaraha urang ya? Nu di dia geus sabaraha urang ya? Anu aya wungkul. Heeh. Sabaraha urang? 4. Sia ulah nyumput sia anu nyumput ku aing tewak sia. Kai boro ka dieu. Sia teh lah nyarumput sia teh. Ya aing mah rek resolusi. Da aing ge rakyat aing kudu nyatu. Kasus korupsi Bupati Bekasi tambah seru dan tambah mendegangkan, saudara. Sekarang, KPK memanggil Ketua DPD Partai PDIP, Mang Ono Surono. Aduh, soal ijon proyek. Dicecer habis-habisan tuh Mang Ono oleh KPK. Ditanya persoalan aliran dana itu. Apakah Mang Ono terlibat? Wallahu a'lam bishawab. Kita tak tahu, saudara. Kita akan tunggu ke depannya seperti apa. Apakah nanti ada keputusan Mang Ono terlibat atau tidak. Kita baca dulu beritanya nih. KPK periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono terkait suap ijon proyek. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap ijon proyek di pemerintahan Kabupaten Bekasi yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang si Raja Bongkar. Pada hari Kamis tanggal 15 bulan 1 2026. KPK memanggil dan memeriksa 8 saksi termasuk Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono. Kemarin ada juga wacana KPK itu memanggil Ibu Rike Oneng karena beliau adalah ketua atau Dewan Penasihat Bupati Bekasi ya. Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan korupsi terkait suap ijon proyek di Pemkab Bekasi. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo. Budi menyampaikan Ono Surono telah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 8.23 WIB dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Namun, KPK belum mengungkapkan secara terperinci materi maupun kapasitas pemeriksaan terhadap Ono Surono dan saksi lainnya. Selain Ono Surono, 7 saksi lain yang diperiksa KPK hari ini yakni yang pertama, Agung Mulya, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi. Ada Dede Hairul, Kepala Bidang Pembangunan Jalan Kabupaten Bekasi. Kemudian ada Ahmad Fauji, Kepala Bidang Pembangunan Jembatan Kabupaten Bekasi. Lalu ada Teni Intani, Kepala Bidang Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi. Lalu ada Agung Jatmika, PPK Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi. Kemudian ada Hasri, PPK Pembangunan Jalan Kabupaten Bekasi. Lalu ada Tulus, PPK Pembangunan Jembatan Kabupaten Bekasi. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka hasil operasi tangkap tangan di Kabupaten Bekasi, yakni Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kepala Desa Sukadami HM Kunang, serta pihak swasta bernama Sarjan. KPK mengungkapkan ketiga tersangka diduga terlibat dalam praktek suap ijon proyek, yaitu memberikan uang oleh pihak swasta sebelum proyek ditetapkan atau dilelang secara resmi. Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang diduga menerima uang dari pihak swasta dengan jumlah
9,5 miliar meskipun proyek yang dijanjikan belum tersedia. Selain itu, Ade Kuswara Kunang juga diduga menerima gratifikasi lain sepanjang 2025 senilai 4,7 miliar sehingga jumlah penerimaan dugaan mencapai 14,2 miliar. Atas perbuatannya Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang selaku pihak penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 serta pasal 12B Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, pihak pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Udah selengkap dan sedetil itu saya membacanya. Mang Ono Surono. Kenapa Mang Ono ikut diperiksa? Karena Bupati Bekasi itu dari partai PDIP. Sehingga yang berkaitan dengannya juga ikut terseret. Minimal jadi saksi. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Apakah akan menjadi tersangka atau bagaimana? Nah, kita baca nih setelah hasil dari pemeriksaan KPK. Bentar. Apa yang ditanya oleh KPK? KPK menanya, diperiksa KPK Ono Surono, PDIP ngaku ditanya aliran uang kasus Ade Kuswara. Jadi ditanya soal aliran uangnya. Kita baca sedikit nih. KPK telah memeriksa Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, sebagai saksi kasus suap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. Ono mengaku ditanya soal aliran uang dalam kasus ini. Ya, ada beberapa hal yang ditanyakan. Ya, soal aliran uang, kata Ono. Setelah diperiksa di gedung KPK. Selain itu, Ono mengaku ditanyai soal jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Jabar. Ada sekitar 15 pertanyaan yang ditanyakan penyidik KPK. Sekitar 15-an pertanyaan lah. Ya, seputar terkait dengan tugas-tugas di partai. Ucapnya. Jadi, itu. Kenapa Mang Ono dipanggil? Karena sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Barat. Ikut gak menikmati Mang Ono? Atau mengetahui gak Mang Ono? Wallahu alam. Kita gak tahu. Rike Dia Pitaloka, Ceoneng juga sama kan. Akan dipanggil oleh KPK. Kasus korupsi Bupati Bekasi. Tapi yang jelas siapapun aja yang bermain-main dengan uang yang seharusnya maksimal dikasih untuk kepentingan masyarakat. Lalu ini dinikmati oleh perorangan, dinikmati oleh satu kelompok, dinikmati oleh satu organisasi, dinikmati misalnya oleh satu partai, dinikmati misalnya oleh satu kubu, maka masyarakat akan mencatat itu. Hati-hati ya. Hati-hati. Siapapun aja yang terlibat, sikat. KPK, ya, siapapun aja yang terlibat, sikat. Kota Bandung, wali kotanya belum ada tuh dipanggil sebagai saksi. Padahal wakilnya sudah jadi tersangka. Kasus korupsi lagi sama. Padahal yang paling bertanggung jawab atas kasus korupsi yang menimpa wakil wali kota Bandung itu ya wali kotanya. Melihat dari materi korupsinya, itu kewenangan powerfulnya saya kira ada di wali kota. Tapi belum ada tuh wali kota Bandung itu diperiksa. Belum ada wali kota Bandung itu ditanya sebagai saksi, dipanggil. Desakan sudah muncul dari mana-mana untuk supaya wali kota Bandung itu dipanggil Mang Farhan. Ya, berbagai elemen masyarakat juga sudah mendesak. Ada berbagai aksi dari mahasiswa juga untuk supaya bersikap adil, jangan tebang pilih. Ya, kalau memang
ngait Kak Wali Kota Bandung, sikat juga sama dong. Kenapa? Karena di sana ada satu grup Ketua DPD Nasdem kalau nggak salah. Lalu kemudian ada Mang Farhan, kemudian ada Mang Erwin, Wali Kota, kemudian Wakil Wali Kota, Ketua DPD Partai Nasdem. 2 orang sudah jadi tersangka. Ketua DPD Partai Nasdem dan satu lagi siapa, Erwin, Wakil Wali Kota. Ini wali kotanya, padahal satu grup. Belum ada tuh dipanggil-panggil sebagai saksi. Ayo KPK jangan sampai ada lembek, jangan sampai ada tebang pilih. Yang terlibat semuanya sikat. Menyebut Wakil Presiden Gibran sebenarnya gue udah agak malas ngomongin masalah mainstream. Gara-gara menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ngantukan, anak komika Panji Pragiwaksono justru jadi sasaran bullying di media sosial. Aksi bullying ini pertama kali dilakukan oleh akun X @susisusanti pada 9 Januari 2026. Pantesan aja berani body shaming, anaknya Panji gantengnya kemana-mana, tulis Susi dalam cuitannya. Dalam tweet itu, Susi nampilin 2 foto Panji di atas dan foto anak laki-lakinya Wadila Dipo Wongsoyudo di bagian bawah. Pada unggahan itu, Susi menuliskan keterangan anak Panji disertai emotikon tertawa. Wadila Dipo Wongsoyudo diketahui berusia 18 tahun dengan rambut panjang atau gondrong dan tubuh yang cukup berisi. Unggahan tersebut langsung memicu reaksi warganet X yang ikut mengomentari fisik Dipo. Ya ampun, kayak nggak pernah sisiran, tulis salah satu netizen. Jauh sama Jan Etes, komentar netizen lain. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, sama-sama hancur, timpa warganet lain. Anak lu kok modelnya kayak gitu woi, mau gua compare nggak sama anaknya Gibran? Tulis komentar lainnya. Bahkan ada netizen yang nulis komentar ekstrim, anak lu kelainan ya? Tidak sedikit pula yang beranggapan aksi bullying itu pantas diterima sebagai bentuk karma. Melihat serangan yang menyasar anaknya, istri Panji Pragiwaksono, Gamila Arif pun marah. Halo akun bernama Susi Susanti. Perhatikan, ini himbauan kedua saya untuk delete postingan. Tulis Gamila pada 10 Januari 2026. Delete postingan anak-anak saya atau saya lapor polisi dan Komisi Perlindungan Anak. Anda telah melanggar hukum, lanjut Gamila. Gamila menyebut sebelumnya ia sudah memberikan peringatan tapi nggak direspon. Dalam unggahan lain, Gamila mengatakan dirinya terbiasa menerima kebencian, tapi ia menegaskan tidak bisa mentoleransi serangan terhadap anak. Ngatain gue atau Panji silahkan, tapi tolong pertimbangkan sebelum bawa kebencian ke anak-anak, tulisnya. Gamila juga menyuarakan kampanyenya melawan cyberbullying dan pelecehan anak di ruang digital. Aksi bullying ini merupakan buntut dari pertunjukan stand-up komedi Panji berjudul Mensrea. Pertunjukan tersebut ditayangkan Netflix Indonesia pada 27 Desember 2025. Dalam aksi panggung itu, Panji menyebut tampilan Gibran terlihat ngantukan. Gibran ngantuk ya? Kayak orang ngantuk ya dia, kata Panji. Kontroversi akibat materi komedi Panji bukan kali pertama terjadi. Panji sebelumnya juga dituduh menghina upacara Rambu Solo dalam materi yang dibawakan pada 2013. Materi tersebut kembali viral pada awal November 2025. Rambu Solo itu upacara pemakaman adat Toraja. Dalam potongan video, Panji menyinggung banyaknya warga Toraja yang jatuh miskin karena biaya upacara. Ia juga menyebut jenazah kerap disimpan di ruang tamu bahkan di depan televisi. Kalau untuk keluarganya sih biasa aja ya. Tapi kalau ada tamu kan bingung, nonton TV berasa horor, kata Panji. Candaan tersebut dianggap menghina dan tidak menghormati tradisi masyarakat Toraja. Apa yang dialami anak-anak Panji tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apapun. Serangan yang menyasar fisik dan kondisi personal masuk kategori cyberbullying. Data UNICEF 2023 mencatat 1 dari 3 remaja di dunia pernah mengalami cyberbullying. Dampaknya meliputi kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan penurunan kepercayaan diri. Kasus ini menunjukkan normalisasi balas dendam sosial di ruang digital. Anak dijadikan sasaran serangan atas tindakan orang dewasa. Menurut KPAI, anak tidak boleh dijadikan objek hukuman sosial karena anak adalah subjek yang harus dilindungi. Di sisi lain, kasus ini menjadi pengingat batas kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi tidak lepas dari konsekuensi sosial. Kritik yang sehat berfokus pada kebijakan, bukan fisik. Serangan personal merusak kualitas diskursus publik. Data OECD menunjukkan kualitas demokrasi menurun saat kritik berubah menjadi ejekan personal. Cyberbullying terhadap anak harus dihentikan. Figur publik perlu lebih bijak memilih sasaran kritik. Komedi tetap bisa tajam tanpa melukai martabat manusia. Dan bullying
dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan. Yuk berkomedi dengan bijak dan stop bullying. Sebenarnya gue udah agak malas ngomongin masalah mensreanya Panji, tapi ketika gue ngeliat nih, satu, ada seorang dosen politik yang ngomong bahwa kritik politik itu bukan pedagogis, dimana itu tuh kita bicara masalah kekuasaan, harusnya bisa bikin berdampak gitu ya. Jadi it's okay lah melakukan dengan cara-cara yang kayak gini juga, yang penting ada dampaknya. Yang kedua, bahwa gue ngeliat dan gue concern banget ketika ada foto dan video yang ngebully anaknya Panji. Yang ketiga, bahwa ada orang yang berusaha menyamakan masalah mockingnya Gibran yang kayak gini kepada Prof. Mahfud dengan body shaming yang dialamin. Ini menurut keyakinan saya ya, nanti biar nggak salah, ini gue pakai nih kalimatnya Panji. Menurut keyakinan saya, yang pertama, kalau dibilang kritik politik itu tidak pedagogis, menurut keyakinan saya, apapun yang ada di dunia ini, secara intrinsik itu pedagogis. Karena apa? Contoh aja apa yang dialami anaknya Panji sendiri. Ketika bapaknya mencontohkan bully itu, body shaming itu, nggak apa-apa, iya kan? Dengan latar komedi atau latar kritik. Akhirnya, para netizen juga melakukan hal yang sama. Sebagai kritik balik sama Panji, mereka menormalisasi body shaming ke anaknya Panji yang nggak tahu apa-apa. Menurut gue, ini suatu tindakan yang nggak boleh dilanjutin terus-terusan gitu. Karena di body shame gitu, itu adalah suatu hal yang menyebalkan. Karena gue ngalamin, anak gue ngalamin, dan gue tahu kan hal itu nggak enak. Ya, jadi ini juga bisa merusak mental orang yang di body shame. Yang kedua, bahwa kalau kita bicara masalah kritik politik harus berdampak. Emang gue tanya nih sekarang, dengan ngatain mukanya ngantuk, itu akan berdampak kepada kerjaannya. Emang dengan mukanya ngantuk, kerjaannya pasti ngantuk. Emang dengan mukanya jelek, kerjaannya pasti jelek. Emang dengan mukanya bagus, kerjaannya pasti bagus. Enggak kan? Jadi kita berusaha lah mengkritik lebih kepada cara yang ya lebih baik lah daripada ngajarin yang kayak gini gitu. Kan itu yang sebenarnya jadi concern daripada orang-orang yang ngomong masalah, ya jangan deh menormalisasi bully kayak gini. Di mana? Apakah artinya orang yang ngomong jangan menormalisasi bully mengabaikan semua kritik yang disampaikan sama Panji? Enggak. Bahkan gue bilang, kritiknya Panji banyak benernya yang harus didengarkan oleh pemerintah saat ini, tapi apakah itu 100% benar? Enggak juga. Itu kan ada subjektivitas dari Panji juga. Ya balik lagi, sekarang gimana aja kita mau menyaring informasi yang masuk ke kita dan menanggapi itu. Karena balik lagi, secara intrinsik semuanya pedagogis. Mau diniatkan atau tidak, setiap kegiatan kita akan jadi ruang belajar dan mengajar. Yang masalah mocking nih, yang masalah mocking. Apa yang dilakukan Gibran, itu namanya public shaming. Apakah mengejek? Iya. Menghina? Katakanlah iya. Karena mengejek lawan debatnya pada saat tersebut, bahwa mana sih lu gua tanyain pertanyaan gak nyambung jawabannya, kayak gini. Tapi itu konteksnya ketika dua orang berdebat, dan juga orang yang diejek, di mocking pada saat itu masih bisa membela dirinya. Yang mana apa yang terjadi sama Gibran ataukah anaknya Panji itu adalah body shaming di saat mereka nggak ada, dan itu disampaikan secara publik, mereka nggak bisa bela dirinya. Dan satu ya, kalau misalnya bicara mocking itu kan akibat daripada Prof. Mahfud pada saat itu tidak bisa menjawab apa yang disampaikan atau dipertanyakan oleh Gibran. Kalau yang ini body shaming, mereka kan nggak bisa ngapa-ngapain nih tentang fisiknya mereka. Ya udah, Tuhan kasih gue fisik begini, ya mau kayak mana lagi istilahnya gitu. Jadi ya nggak apple to apple kalau misalnya mau membandingkan. Ya intinya begini aja sih. Kritik tuh silahkan, tapi kalau memang kita mau membuat ruang daripada sosial ini baik gitu, dan bisa berdampak baik, dan berdampak bukan hanya pada 1-2 orang, bisa juga menjadi sebuah ruang pedagogis bagi semua. Ya lebih baik. Ya, apa yang kita sampaikan, kita jaga. Apa yang kita sampaikan, kita sesuaikan dengan adab dan etika orang timur lah. Kalau misalnya kalian selalu ngomong kayak gitu. Gue cuma pakai itu aja sih, balik. Nah kan terbongkar juga akhirnya mantan Menteri Agama Yaqut Khalil resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji. Dan lo tau gak sih teman-teman, karena kebijakan merugikan dari dia, sebanyak 8.400 calon jemaah haji reguler yang udah ngantri 14 tahun gagal berangkat. Ini zolim banget loh. Kita tahu kemarin KPK berusaha banget untuk mengusut kasus ini sampai mengundang Ustadz Khalid Basalamah kan sebagai saksi ahli. Dan benar aja, ternyata ex-Menteri Agama Yaqut Khalil ini ditetapkan
ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi kuota haji di 2023-2024. Intinya, Arab Saudi sebenarnya ngasih Indonesia 20.000 kuota tambahan jemaah. Kalau sesuai undang-undang, pembagiannya 18.400 untuk reguler dan 1.600 untuk haji khusus. Malah si Yakut ini dia ngebagi jadi 10.000 reguler dan 10.000 haji khusus. Ini akhirnya dimanfaatin oleh oknum di Kementerian Agama untuk matok tarif agar biro travel ini bisa dapetin porsi dari 10.000 kuota tambahan haji khusus ini. Mereka diminta 39,7 juta per jemaah untuk ngamanin kuota tersebut. Akhirnya karena kebijakan zolim ini, 8.400 calon jemaah reguler yang udah nunggu 14 tahun gagal berangkat di tahun 2024. Ya setan pun bakal sungkem ya kalau ngelihat kelakuan pejabat di negeri ini. Lucu nih baca komen-komennya netizen ya di kasusnya Pandji Pragiwaksono ya, yang kemarin mensreanya itu materinya sempet trending ya. Kemarin trending di jejaring live streaming Netflix dan ini sepertinya semakin bergejolak ya. Dan sekarang netizen itu berbalik menyerang keluarga dari Pandji Pragiwaksono nih. Aku baca komen-komennya lucu sih. Tapi coba kita lebih berpikir jernih ya terkait dengan kasus ini ya. Jadi kemarin di mensrea Pandji Pragiwaksono memang sempat melakukan kritik ke Wapres Gibran, tetapi kritiknya itu mungkin ada sebagian yang bukan masalah visi misi kinerja, tetapi lebih ke fisik ya. Memang itu terlihat jelas dan akhirnya kemudian sekarang netizen berbalik menyerang secara fisik juga terhadap keluarga dari Pandji Pragiwaksono. Ada istri, ada 2 anaknya, dan komen-komenannya kayak yang di belakang itu ya. Dan pertanyaannya, apakah tebar tuai itu juga berlaku di sini ya? Kalau secara sosial tentu bisa dipahami publik bakalan emosinya meletup dan akan membalas seperti itu. Tetapi secara hukum tentu ini juga nggak bisa dibenarkan. Karena kalau Pandji menghina Wapres, maka yang bertanggung jawab tentu Pandji itu sendiri. Jadi ketika menyerang fisik keluarga yang tidak terlibat, ini secara hukum tetap dikatakan salah ya. Di hukum sendiri tidak mengenal yang namanya balas dendam ya. Yang dilihat adalah siapa yang berbuat, kemudian siapa korbannya. Ya, kritik tentu boleh saja ya, tetapi tentunya kritik itu sebaiknya ya jangan kritik secara fisik ya. Itu namanya bullying, karena ya sekarang kan lagi gede-gedenya semangatnya untuk kita mencegah bullying di lingkungan kita, di masyarakat kita, di anak-anak kita. Tapi sepertinya kita kayak ditotonkan lagi, ditunjukkan lagi sebuah metode bullying yang ini dikonsumsi secara publik, secara luas, yang dibalut dengan istilah komedi ya. Kalau itu menurut saya sebenarnya kurang pas juga sih. Tetapi intinya ketika netizen menyerang balik ke keluarga Pandji, ini tetap salah dan keliru ya. Karena di hukum itu tidak mengenal istilah yang namanya balas dendam. Ketika Pandji yang berbuat, maka dia yang bertanggung jawab, bukan keluarganya. Jadi mari kita berpikir lebih jernih lagi. Dan ya semoga ini nggak berlarut-larut dan nggak menimbulkan sebuah pandangan baru, persepsi baru tentang kebebasan kita berpendapat terkait dengan mengkritik seseorang dengan melakukan pembulian secara fisik ya. Semoga ini nggak terjadi. Bagaimana pendapat kalian? Tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum, ini ya saya minta tolong sama yang punya dapur MBG. Kalau masih mau bekerja sama dengan baik, saya sudah puas sabar sama kamu orang ya. Dari 3 minggu kamu orang tidak beroperasional, kompensasi buat SD kami tidak ada. Tanggapan kamu orang pun tidak ada. Kamu orang pemberhentian satu pihak. Nah hari ini, apa anggapan kamu orang? Ngasih tempe busuk, ngasih anggur busuk, ini bukan binat. Bukan, ini anak sekolah. Kalau murid kami keracunan, apa kamu mau tanggung jawab? Tolong temuin saya sama yang punya MBG. Ya, ini penghinaan buat kami. Dana anggaran ini dari pemerintah, dari Bapak Presiden Prabowo. Ini saya lanjutin sampai ke beliau. Jangan dikira saya nggak bisa nyampe sama dia. Ya, udah kebiasaan. Kadang jeruk busuk, kadang salak busuk. Ini anggur makanan hewan, makan sama kamu orang. Makanya cari pekerja itu yang betul-betul profesional. Kalau memang nggak bisa bekerja, ganti pekerja. Jangan masukin barang busuk kayak gini. Ini bukan makanan manusia. Saya minta tolong pertanggungjawaban kamu orang yang punya dapur MBG. Temuin saya. Terima kasih. Tadinya gue pikir si Timothy Ronald ini ternyata ada lagi temennya gitu kan, yang lebih parah lagi, halusinasinya terlalu tinggi. Udah ya, gue udah jelasin ke kalian semuanya, orang yang bener-bener real orang kaya itu adalah dilihat dari SPT tahunannya. SPT tahunannya berapa, terus itu wealth generation, family business,
turun-temurun, generasi, bapak mamanya, buyut-buyutnya, itu kerjanya apa? Pernah nggak mereka show up sama family mereka yang rich? Nggak pernah. Kalau misalnya mobil, itu bisa disewa. Di rental, itu semuanya bisa, semuanya. Apartemen, luxury, itu bisa disewa. Mereka tuh cuman kayak, apa ya dibilang, influencer kripto ini, itu digaji 30-20 per bulan untuk mendapatkan keuntungan, nanti mereka dapat komisi. Bos besarnya siapa? Kita nggak pernah tahu, gue juga nggak pernah tahu siapa pemilik kripto yang sebenarnya, karena nggak ada perusahaannya. Di nomor pakon ya teman-teman. Assalamualaikum. Wah, ini dari mana nih? Australia. Come from? Melbourne, Australia. Australia. Woi, luar biasa. Ya, Australia. ya. Australia. Halo guys. Can you speak Indonesia? Can you speak Indonesia? No. No. No speak. Oh, iya. Like a little bit. Oh, can you speak Indonesia? Not only the basics, but Oh, from Australia. yeah, I'm from Australia. Oh, Both iya. are from Australia. Siap. Oh. Family, is family. Family. Yeah, that's my two sisters, and that's my mother. Oke, iya. Ini dari Australia. How do you feel, nice? This place like lovely, like Oh, yeah. the people here. I have no words to say. Oke. People are very nice. Yeah, friendly. Very nice ya. Yeah, respectful, and yeah. Oke, thank you. Thank you guys. Elvan masih aja 2026. Saya ingatkan, mulai kasih tahu adik-adik, kasih tahu orang tua untuk mempersiapkan keadaan darurat dadakan selama 7 hari. Bagaimana bertahan selama 7 hari? Mulai dari ketika listrik mati, ATM nggak bisa jalan, listrik mati, AC mati, kulkas juga mati, berarti bahan makanan busuk, malam tidak ada lampu, air bersih tidak ada, karena tergantung kepada jet pump dan sebagainya, atau PDAM, mulai pikirkan dari sekarang, sebelum didadak, karena nanti akan terjadi panik. Akan terjadi panik publik. Dan di situ orang akan muncul sifat egonya, mempertahankan untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Jadi mulai sekarang persiapkan itu sebelum didadak. Ya, jangan terlena dengan senyum-senyum manis mereka-mereka yang ada di televisi, ya, yang memberikan dongeng-dongeng palsu. Tetapi persiapkan. Tidak ada, don't trust anyone. Tidak ada yang kita bisa percaya kecuali dirimu dan keluargamu dan Tuhan yang kau percaya. Karena di beberapa negara himbauan itu sudah ada. Di Belanda kan dibagi buku manual kayak. Iya. Bukan di Belanda saja, di Jerman juga ada. Ada yang dipublish atau ada yang disampaikan oleh netizen atau ada yang belum. Kita nggak usah peduli. Dan nggak usah tanya kapan. Kalau nanya kapan itu bukan krisis, itu bukan darurat. Justru di dadak ini yang buat mereka lucu gitu. Karena nonton ya, mungkin pakai drone. Pada panik itu. Nah, karena orang psikopat, temen yang kayak gitu. Bermaksud merendahkan orang-orang yang ramah ya. Cuman gue takut sama orang-orang yang ya ampun cantik banget, apa kabar kamu gitu. Aku tuh takut sama orang-orang palsu seperti itu gitu. Jadi aku merasa di New York pada minggir lu bangsat gitu. Gue lebih suka orang terang-terangan gitu. Kayaknya di New York lebih banyak yang kayak gitu. Lebih cuek lah gitu ya. Lebih apa? Oh, jadi begini. Oke. Hei, istri Panji bangsat. Dasar muka cantik kagak ya. Otak sama busuknya kayak Panji, kayak suami kamu tuh ya. Emang kamu siapa? Kemarin suami kamu ngebully Gibran ya. Sekarang banyak netizen yang ngebully anak kamu, ngebully kamu, kamunya nggak terima. Dasar bangsat, goblok. Gitu ya Mbak ya. Ya bukan bermaksud apa-apa ya Mbak. Saya cuman menyesuaikan apa keinginan Mbak. Karena Mbak kan takut ya dibilang cantik. Ya emang nggak cantik juga sih. Mbak takut dibilang baik. Ya padahal juga nggak baik ya. Ya seperti itu ya. Pantas sih Mbak kalau Mbak hidup di Amerika dan sangat enggan dengan orang yang ramah kayak orang Indonesia. Ya pantas gitu.
Lu, anak lu dibawa-bawa, makanya jangan bawa-bawa anak presiden. Gue tuh baru sadar kemarin, gara-gara ada berita yang mengatakan bahwa Gamila akan ngelaporin yang menghina anak-anak. Terus gue ngeliat kolom komentarnya, gue baru sadar bahwa alasan kenapa anak gue dibawa-bawa sama mereka adalah karena mereka gak suka gue ngebecandain anak presiden. Jadi di kolom komentar tulisannya, gak suka kan lu, anak lu dibawa-bawa, makanya jangan bawa-bawa anak presiden. Terus gue ketawa bacanya, karena kan anak presiden bukan anak-anak. Gimana sih, Gibran tuh manusia dewasa, kok bisa sama mereka dianggap anak-anak? Kan merendahkan Pak Gibran jatuhnya. Kalau anak-anak gue mah masih anak-anak. Beda gitu, yang satu nyela orang dewasa, yang memang anaknya Pak Jokowi, tapi yang satu... I would ask President Prabowo of Indonesia. Indonesia has always walked a fine line, has always, as you mentioned in your speech, been a non-aligned state. But as the world becomes more and more complicated, can Asian countries, ASEAN countries, stay non-aligned, or this is more and more not an option, or a very, very narrow option as we go forward? Thank you. I think, in my opinion, it's not easy, but it's a line that we are determined to maintain. As I said, we respect all the great powers, we respect our neighbors, and we really believe that the only way for prosperity is collaboration, cooperation, and peaceful coexistence. And this is what we try to achieve. So we want to maintain good relations, and we try to convince all parties that the only way forward in this planet is getting smaller. We cannot afford rivalry that is going nowhere, especially if it goes into confrontation. So, no, I'm convinced that we have to maintain this path of non-alignment. Mr. President, you were shaking your head when we were exchanging this question. What are your thoughts on, bringing adversaries to the table? Does it require, is defeat a prerequisite for dialogue, or we can, bypass this phase and go to dialogue? And there are so many crises in the world that cannot afford a victorious Well, I have to say here that Nelson Mandela is one of my greatest icons, my greatest hero. I think it's an inspiration. He was put in prison for many years. He was sentenced to death, threatened to be sentenced to death, accused of many things. And his famous statement was that he was willing to give his life for the principle of freedom. But the greatness of Nelson Mandela, when he got out of prison, he worked for reconciliation with his former enemies. So this is the greatness of Nelson Mandela, and this I try also to carry out in my domestic politics. I reconciled with many of my former opponents. For instance, we had a very long rebellion, separatist rebellion in Aceh, very long. I think more than nearly 30 years. But can you imagine that the former commander of the Aceh Liberation Army, fighting against us for 25 years more, now he joined my party. He's in my political party, and he's now governor of Aceh,
and I'm president of Indonesia. This shows that former enemies can come together. And I think this is the lesson of Nelson Mandela. I want to say I was a former soldier. And as a former soldier, I really know the value of peace and reconciliation. As a former soldier, I always try, now, even before, I always try to negotiate. Better to talk than to kill each other. This is my position. Always talk, always negotiate. Thank you, Mr. President. I would later go back to some aspects of your answer, mainly about the nuclear aspect of what's happening. But I'd like to go back to the other participants. Indonesia, Bahrain, and South Africa are three countries actively deepening relationship with Russia. From what I understood, this conflict, unfortunately, and I hope I'm wrong, might go for long. How are you planning to mitigate the fallout of this conflict in terms of secondary sanctions, in terms of political reputation in the world, in terms of pressure coming from your other allies? This is a very, very complicated situation. You don't want to be in any way, but that's reality. I will start with you, Mr. President. I really don't understand actually your question. What secondary sanctions? I'll make it simple. Yeah, for Indonesia, we are very clear that we have always been on the line. In the Ukrainian situation, I think 2 years ago, we proposed immediate ceasefire in place. And I think at that time, the reaction from the Russian side was quite open, was quite positive, in fact. But the reaction from the Western governments, I have to be fair, not all Western governments, but many Western media virulently attacked my proposal. They said that I was proposing the peace of the cemetery. That was what many of these Western journalists accused me of. So we would always propose a peaceful solution. And at that time I reminded everybody that even in Korea now, North Korea and South Korea, there's a demilitarized zone supervised by the United Nations. The war in Korea is officially not yet over, but there's a peaceful condition. So that was what we proposed, like to save the people of Ukraine on all sides, people of the Russian-speaking areas, just to save them, a secession in place. That was we are far from the place, but we want to promote a peaceful solution. So I don't understand who's going to give sanctions to us. Pakar mengatakan pelaporan terhadap Panji Pragiwaksono itu lebay atau berlebihan, Pak, karena materi yang disampaikan dalam komedian gitu. Kemudian kalau polisi memproses hukum ini dinilai akan mengancam aspirasi kesenian lain. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih, Pak. Satu lagi, Pak, maaf. Udah cukup. Pak, yang soal di Warakas itu anaknya kan satu kritis, kondisi saat ini seperti apa? Makasih, Pak. Baik, tolong diingatkan tadi kalau ini banyak soalnya ya. Pertama terkait dengan Kalibata ya. Baru 2 kami amankan dan masih kami kembangkan.
Kemudian yang kedua tadi permohonan RJ ya. Ya, permohonan RJ kami penyidik menunggu dari kedua belah pihak untuk permohonan RJ-nya. Dan kami akan fasilitasi sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun KUHAP kita. Nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Kemudian yang ketiga tadi apa? Informasinya sudah dilayangkan RJ-nya minggu lalu, Pak, benar Pak? Kenapa? Informasinya sudah melayangkan informasi RJ minggu lalu, Pak. Informasi dari mana ya? Dari? Oh, masih dalam proses RJ-nya ya? Ya, ya. Kemudian yang berikutnya tadi masalah pendapat. Oh ya, sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya tadi yang masalah pendapat ya, Polri memproses. Jadi kami menerima laporan, tentunya semua orang boleh berpendapat, namun demikian pelapor juga memiliki hak untuk menyampaikan apabila ada dugaan pidana dalam satu peristiwa hukum tersebut. Dan kami coba menggali karena itu menjadi kewajiban kami juga untuk menerima setiap laporan polisi yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian sehubungan dengan upaya tadi yang disampaikan, ada yang berpendapat bahwa ini adalah kebebasan berekspresi atau ada ancaman kebebasan berekspresi atau dunia seni. Kawan-kawan sekalian, tentunya kita juga tetap harus menjaga ada ruang etika juga di ruang publik yang harus kita pedomani juga, yang harus kita ikuti juga. Nah, ini juga tetap kami mintakan keterangan dari para ahli apakah yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi itu kaitannya dengan etika dan norma kaidah yang diatur dalam undang-undang kita. Kemudian apakah produk seni itu atau hasil dari kegiatan yang dianggap sebagai sebuah produk seni, ini juga bagaimana dengan hubungannya kaidah, etika, dan norma di ruang publik, sehingga kebebasan dan seni yang berkembang kita bisa jaga kebebasan dan perkembangannya, namun juga keberadaban juga kita jaga untuk kedamaian dan untuk persatuan bangsa kita. Saya kira itu ya. Jelas ya Mbak Yona ya, untuk Warakas. Saya pribadi hanya melihat sebagian-sebagian saja, tapi ada satu yang ingin saya kritisi juga, yaitu ketika materi Panji menyangkut soal fisik, ketika bicara soal wapres, ya. Nah, saya datang dari keluarga yang orang tua saya dua-duanya punya keterbatasan fisik, jadi saya sensitif kalau soal body shaming, ya. Tapi lagi-lagi ini soal etika. Bodoh amat, Gibran 2029 mau 2029 kek, mau 2030 kek. Emang gue pikirin, yang jelas satu hal, Gibran adalah kader pecatan dari PDI Perjuangan. Ih, memalukan, kasihan deh lu. Malam ini saya mendapat tugas didampingi oleh Panglima TNI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, dan juga
Kepala Badan Intelijen Negara, serta para 3 Kepala Staf Angkatan, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan juga Kepala Staf Angkatan Udara. Teman-teman sekalian, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, saya mendapat tugas dari Bapak Presiden untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi hasil dari sidang paripurna Kabinet Merah Putih yang baru saja kita selesaikan dan yang diutamakan untuk disampaikan kepada buat kalian para pendukung Fufu Fafa ya, baiknya lo semua itu bermedia sosial yang keren. Ketika junjungan lo dikatain ngantukan, harusnya lo bales. Panji botak ya. Atau kalau lo sebel banget sama Panji, mending sekalian lo tai-taiin si Panji. Ngapa jadi lo bully anaknya? Giliran rakyat tertindas aja lo diem semua. Giliran junjungan lo dibilang ngantukan aja lo pada kejang-kejang. Goblok banget. Sekarang gubernurnya Deddy Mulyadi, artis YouTube. Banyak yang gak suka, banyak yang gak suka. Panji, botak, lu dengerin ya, lu buka kuping lu lebar-lebar, ya. Nih, lu dengerin, jangan mentang-mentang lu artis, lu bisa ngomong seenaknya, ya. Kita nih, orang Jawa Barat, ya, nggak bakalan silau sama keartisan lu, ya. Lagian kita orang Jawa Barat, ya, nggak makan dari keartisan lu. Nggak numpang hidup dari keartisan lu. Dengar. Lu kalau mau ngelawak, ngelawak aja. Ya kan? Oh, lu jadi artis udah nggak laku ya? Makanya lu senggol-senggol orang. Oh, pansos. Pansos. Iya kan? Mobil dinas yang dibawa dan digunakan oleh Anies Baswedan sewaktu menjadi gubernur Jakarta adalah merek Toyota Land Cruiser dan Lexus LX 570 dengan nomor polisi B1 DKI. Ketika Anies Baswedan pensiun, habis masa jabatannya, mobil dinas merek Toyota Land Cruiser dan Lexus LX 570 itu pun raib. Lenyap entah kemana hingga sekarang. Sungguh sangat memalukan penghilangan kedua mobil mewah milik aset Pemprov Jakarta. Mas Anies. Dele KDM Gusia warga Jawa Barat tahun 2002 genep masih kena aya warga anu teu layak huni. Lihat seperti ini keadaan rumahnya. Ya, saya sungguh memprihatinkan dengan keadaan rumah seperti ini ya. Keadaannya sudah sebelah, sudah mau roboh. Tuh, lihat. Nih, lihat kawan, seperti inilah ya keadaan rumahnya. Sungguh sangat memprihatinkan. Pemirsa, kita tidak berbincang-bincang sama yang punya di dalam. Karena kita melihat kondisi rumahnya, ya sedikit takut lah, sedikit nyeri, karena bentuknya udah agak istilahnya udah gak layak huni lah, udah miring mau roboh. Jadi kita berbincang-bincang sama yang punya di sini aja Pak ya. Ya. Nah, saya mau bertanya misalkan keseharian seperti apa? Seharian macul Pak. Oh macul. Iya. Misalkan dengan upah 50.000 per hari. Oh 50.000 per hari. Ya. Itu pun juga nggak cukup berarti ya. Apalagi buat membangun rumah. Iya. Buat keseharian aja istilahnya nggak cukup. Nggak cukup. Nah ini buat pemerintah ya. Di sini masih ada saudara-saudara kita yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah. Mau pemerintah pusat, mau pemerintah kabupaten, maupun pemerintah setempat. Tolonglah perhatikan orang-orang yang seperti ini. Ya, saya melihat sendiri ke lapangan, sungguh sangat memprihatinkan.
Gue mau menjelaskan peran dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam kasus korupsi kuota haji. Untuk menegaskan bahwa ini memang jahat, bukan maladministrasi atau kriminalisasi kayak Tom Lembong atau Ira Puspadewi. Jadi waktu itu Indonesia dapat tambahan kuota haji 20.000 dari Arab Saudi. Karena Pak Jokowi kesana minta gitu yang jelasin bahwa kita antriannya kelamaan puluhan tahun segala macam. Dikasih 20.000. Haji kan ada reguler, ada khusus. Reguler itu yang bayarnya puluhan juta tapi antrinya sampai meninggal. Khusus itu yang bayarannya ratusan juta tapi antriannya ekspres. Kalau menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 pasal 64 kalau nggak salah, teman-teman googling ya. Kuota haji tambahan itu tuh harusnya yang diplot ke khusus itu tuh 8% aja. 92%-nya ke reguler. Jadi 8% dari 20.000 1.600 doang yang harusnya ke haji khusus. 18.400-nya ke reguler. Tapi apa yang dilakukan? 50-50. Damn. 10.000 reguler, 10.000 khusus. Ada 8.400 kuota yang harusnya untuk mbah-mbah di reguler yang perlu segera berangkat ini, itu diduga dijual ke haji khusus. Jadi yang harganya puluhan juta, jadi ratusan juta. Gua nggak tahu berapa, 200, 300. Dikali 8.400. Artinya ada 8.400 orang calon haji reguler nggak jadi berangkat. Mbah-mbah yang udah antri puluhan tahun udah hampir meninggal nggak jadi berangkat. Jahat? Jahat. Clear ya jahatnya ya. Tapi gue orangnya fair. Gua nggak mau beropini kayak haji aja dikorupsi, Dajjal aja sungkem bla bla bla. Enggak. Karena si Pak Yakut ex-menteri nggak punya pilihan project yang bisa dikorupsi, ya itu. Kan jadi menteri nih, jadi pejabat nih, harus cari duit yang banyak, harus korup, ya kan? Ya adanya proyeknya itu yang bisa dikorup. Orang menteri agama, apalagi? Nggak bisa kan dia korupsi MBG gitu. Yang bisa ya Pak Dadan Hidayana, kalau dia mau. Nggak bisa dia korupsi izin tambang. Yang bisa Pak Bahlil, kalau dia mau. Korup ya korup, semua koruptor, tai. Dan lo kalau ketemu tai di jalan, lo nggak peduli tai mana ya yang lebih bau ya yang bisa gue injek. Nggak ada. Lo ketemu tai di jalan ya lo hindarin aja udah, titik. Lo bayangin aja cuannya, menterinya, staf menteri, travel haji, gokil. Wuh. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan, alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Dan apa transportasi publik masyarakat Jakarta yang paling banyak dipakai? Kalau transportasi mungkin paling banyak motor ya. Motor ya, bukan kaki ya. Oh no. NU sama Muhammadiyah bisa ngurus tambang. Sebenarnya nggak cuma ormas Islam aja, semua ormas agama ditawarin. Ormas Islam, alhamdulillah rezeki anak soleh kata dia kan. Ini pasti karena aku rajin sholat. Karena materi stand up ini, Bang Panji dilaporkan atas penistaan agama. Faktanya, ormas agama di Indonesia memang diizinkan untuk mengelola pertambangan. Dan mungkin teman-teman nggak tahu bahwa pada Juli 2024, pimpinan pusat Muhammadiyah itu memutuskan untuk menerima izin tambang untuk menjalankan dakwah ekonomi. Pengaturan penistaan agama ada di mana, Bang? Kita mengacu pada KUHP yang lama di pasal 156A, orang dipidana jika dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia. Itu bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun. Menurut teman-teman, apakah yang dilakukan Bang Panji ini penistaan agama atau tidak? Coba tulis di kolom komentar. Ketika Hiroshima dan Nagasaki hancur dibom, Kaisar Jepang tidak bertanya berapa gedung yang masih berdiri, berapa jembatan yang masih tersisa. Tapi dia bertanya, berapa guru yang masih hidup, berapa sekolah yang masih bisa berjalan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang percaya bahwa pendidikan harus diselamatkan terlebih dahulu. Selamat datang di Posko Pendidikan Warga atau Sekolah Darurat di Aceh Tamiang. Untuk pemulihan Aceh, warga jaga warga. UNESCO dan UNICEF menyebutkan bahwa pendidikan pasca pemulihan bencana itu bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga perlu memperhatikan stabilitas emosional dan juga sosial daripada anak itu sendiri. Bencana barangkali bisa merenggut rumah, buku, rutinitas,
Tapi menurut Save the Children dan juga International Journal and Educational Development mengatakan bahwa anak yang segera kembali belajar akan mempercepat pemulihan psikologis daripada mereka itu sendiri. Maka jangan jadikan sekolah dan pendidikan itu hanya bangunan fisik dan juga gedung, tapi sebagai ruang kembali pengaturan anak, tempat aman mereka untuk bercita-cita, mengembangkan dirinya, dan mengekspresikan perasaan-perasaan yang terpendam dalam diri mereka sendiri. Sambil menunggu sekolah formal terjadi, 1 bulan itu kami banyak bikin kegiatan. Bersama Kompas USU, Gerakan Mengajar Desa, kita mencoba untuk memberikan ruang anak-anak untuk tumbuh kembali. Karena pada akhirnya mereka semangat banget buat belajar. Bayangin, kita mulai sekolah jam 10 pagi, jam 8:30 mereka udah datang, udah nanya, kapan Kak bukanya? Ini menunjukkan bahwa banjir boleh merenggut rumah, tapi tidak pernah merenggut semangat dan juga cita-cita mereka semua. Sekarang mencari persoalan lain, yakni penebangan pohon di Monas. 190 pohon hilang gara-gara keinginan Anda untuk menyelenggarakan Formula E di Monas. Orang bilang naif sekali kalau seorang Anies Baswedan tidak tahu bahwa itu cagar budaya. 190 pohon kenapa Anda tebang? Waktu itu kan Formula E rencana akan digunakan di Monas. Nah, kita ingin menjaga supaya batu-batu Monas itu tidak dicabut. Caranya dipasangi karpet, terus di atas karpetnya dipasang aspal. Mas Anies. Jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Gelombang relokasi PHK itu diakibatkan faktor bukan upah. Satu, kenapa Tangerang Raya dan Bodetabek dia relokasi ke daerah lain? Karena harga sewa tanahnya mahal. Jadi bukan upah. Penyebab pertama saya tanya pada pengusaha, harga sewanya mahal, Bung Iqbal. Harga airnya mahal, harga boilernya mahal, pajaknya mahal. Jadi itu. Jadi apa yang harus diperbaiki? Regulasi pertanahan, regulasi perpajakan, regulasi cukai, supaya tidak terjadi relokasi. Jadi kalau masih mahal ya nggak bisa dihindari. Guys, coba dengerin tuh. Korupsi di Konoha terkenal sampai ke Italia, jadi bahan stand up di sana. Lanjut. Kemarin ada satu lagi wartawan luar yang menguak tentang korupsi di Konoha, yang itu loh, Nasdim ya. Itu apa, wartawan luar negeri, aku lupa karena aku share di IG juga kemarin. Mau aku up tapi aku lupa nama linknya, jadi nggak bisa aku show. Lanjut. Sedangkan satu ini, petani di Madiun diadili usai dirawat landa yang dilindungin. Karena dia nggak tahu, jadi dia nemu landa tuh yang sakit. Dirawat tuh, akhirnya diperanakin, dia nggak tahu kalau itu dilindungin, tapi dia kena pasal. Petani guys. Lanjut tentang korupsi lagi. Breaking news, KPK resmi tetapkan Jagit Soli sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. Kuota haji agama haji. Lanjut. Lagi agama lagi. Panji didemo oleh 1000 pemuda, ya agama lah ya kan, bawa menteri bla 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 bla. Lanjut. Satu lagi. Muhammadiyah tolak baper soal Menteri Mens Real Panji Anwar Abbas. Bangsa butuh dikritik. Oke sayangku, kita bahas tentang korupsi. Selamat ya, Konoha tuh terkenal di seluruh dunia bahwa negara kita tercinta itu terkenal dengan korupsinya. Kemarin aku ketemu salah satu bule di sini ya, kita nggak usah sebut ya, masih keluarga jauh, teman lah ya kan. Dia sampai ngomong, oh ya, di Konoha itu orang bisa bahasa apa aja. Terus dia bilang, kayaknya korupsinya tertinggi ya, apa sejajar dengan Konola, apa Konola yang negara orang Afrika, atau apa Konola yang tertinggi korupsi sampai digituin. Gue sampai what I can say, aku bilang negara aku tuh jujur gak ada korupsi, tapi semua beritanya setiap hari tentang korupsi ya kan. Dana buat apa, olahraga, buat
olahraga disabilitas dikorupsi, dana haji dikorupsi, dana Al-Quran dikorupsi, dana bantuan buat rakyat jelata dikorupsi, dana buat bantuan saudara kita yang bencana dikorupsi, dana pajak dikorupsi, semuanya dikorupsi. Sedangkan rakyat yang mengurus landa, rakyat mengurus landa udah mau modar, dia tuh nggak tahu kalau itu dilindungin karena dia kasihan, dia dipenjerong, rakyat jelata. Jadi hukumnya tuh tumpul ke atas atau ke bawah, nggak peduli gue, lanjut ya kan. Jadi kalau kalian nyolong cangcut, penjara kalian tuh akan 3-4 tahun. Tapi para koruptor korupsi sampai 10-20 miliar, dia akan kebas-kebas kenti karena hukumannya paling juga 1 tahun. Perampasan aset, no. Itulah kalau kalian pengen korupsi, datanglah ke Konoha, menjabat di negara Konoha, karena kalian tuh akan aman, anak cucu kalian kenyang. Karena apa ya? Kalian korupsi masih ada muka. That's it. Itulah negara Konoha. Terkenal loh. Banggakah kita? Bangga dong. Itu kan penghargaan gitu. Harusnya kita tuh dapat penghargaan negara terkorup nomor berapa gitu ya kan. Banggalah semua korupsi. Kemarin ada berita juga, salah satu berita aku lupa, tapi aku masih ingat baru kemarin. Ada orang mau ngirim bantuan ke daerah Sumatera juga, di stop tuh sama Dishub. Satu mobil kecil bayar 150.000 di tengah-tengah jalan. Ya kan? Di daerah Sumatera, gak usah sebutnya nanti pada demo yang perkara rendang gitu aja, gak terima, ya itu di stop, ngerti kan maksud gue? Pokoknya yang rakyat pejabatnya korupsi besar, menengahnya korupsi menengah, bawah yang buat semuanya tuh korupsi gitu loh di Konoha. Karena apa? Ya udah mendarah daging dari zaman VOC. Kita bahas lagi, lanjut. Zaman VOC memperkerjakan budak zaman kita dulu, mereka tuh bayar. Kan aku udah bilang, uangnya tuh dititipin kepala daerah untuk menggaji para budak, cara Jawone dulu intinya lah, kita kerja paksa ya. Tapi sebenarnya kita tuh dibayar sama VOC gitu loh. Tapi ternyata uangnya diuntal sama kepala daerah, which is kepala daerahnya orang Konoha. Jadi sebenarnya orang kita tuh korupsi udah mendarah daging guys. Jadi nggak usah kaget gitu loh. Jadi intinya guys, kalau kalian ya seandainya keluar negeri ya kalian akan giniin, dasar dari negara terkorup ya. Apa kan negara kaya, banyak nikel, banyak batu bara, banyak ini itu. Negaranya apa, rakyatnya melarat, setengah dari harga negara apa, setengah dari bumi. Orang Konoha tuh rakyat tuh masih melarat, ngerti gak? Miskin. Karena apa? Ya itu pejabatnya, pengusahanya memperkaya diri sendiri, makanya rakyatnya masih miskin. Kayak contoh ya, kasus Nasdim, Menteri Pendidikan ya kan, katanya dia dituduh korupsi padahal jelas terbukti di situ. Bingung. Ini menurut wartawan bule luar negeri. Lanjut, Pak, mau ngomong apa? Say something about corruption? No, gue pergi, nanti kamu salah ngomong, dasar dajjal kau. Ikut kebawa emosi aku. Nah, jadi kata wartawan luar ini, jadi intinya Nasdem itu kayak bla 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 sama Google ya kan, katanya dia tuh korupsi kan. Harusnya kalau seandainya Nasdem ini korupsi, harusnya kedua belah pihak, berarti Google-nya juga korupsi. Sedangkan kemauan kalian tau gak sih, Google kalau kalian punya laptop kan pasti punya Google. Mana dia cuma mau korupsi 800 miliar, itu tuh buat Google tuh gitu kan. Bill Gates tuh orang terkaya di dunia, say. Jadi sebenarnya hukumnya itu masih bingung gitu kan. Makanya Nasdem tuh gak ngomong-ngomong. Jadi intinya guys, kalau kalian tuh berbakat di Konoha, pendam bakat kalian, jangan keluarin daripada kalian kena masalah. Kecuali kalian out dari Konoha, buka tuh, keluarkan tuh bakat kalian di luar, kalian akan dihargain. Kalian mungkin bisa jadi orang terkaya kalau itu benar-benar cerdas. Karena emang di sini tuh diakuin, walaupun di luar negeri tuh banyak korupsi juga sih, tapi yang nggak mendarah daging kayak Konoha. Semuanya dikorupsi. Ibaratnya kalau kencing cerot aja dikorupsi kalau bisa. Semuanya dipajakin, tapi rakyatnya masih banyak yang kelaparan. Sebulan 2 bulan yang lalu ada orang Konoha merantau ke kota, dia tuh metong karena kelaparan. Bayangin aja 2025 masih ada orang metong karena kelaparan. Apakah sudah makmur? Oh, jelas tidak seperti itu. Jadi kalau tiap hari beritanya tentang apa di Konoha tuh korupsi mulu, apa-apa dikorupsi, apa-apa dikorupsi ya kan. Artisnya saling adu lapor tentang skincare, terus tentang berantem, tentang perceraian. Stand up komedinya dia bikin keluarkan kata-kata fakta di demo. Seandainya emang kita tuh bener ya, agama kita tuh bener, nggak terlibat batu bara, nggak terlibat ini tuh, ya udah gitu loh. Kamu tuh loh seandainya bener difitnah juga ya udah sih gitu.
Gue nggak ngelakuin apa yang perlu dibuktiin. Tapi kalau kita salah, kita akan keluar-keluar kan anjing kau. Karena emang terbukti kita tuh salah, gitu loh, ngerti kan? Jadi intinya orang kalau salah tuh mulutnya tuh lebar, ngajak orang banyak biar kelihatan bener. Ayo, coba sendiri. Coba tuh satu yang nggak terima tuh tentang agama diperiksa, yang mau lapori diperiksa tuh satu-satu. Dananya kecipratan nggak? Kalau seandainya nggak salah tuh ya udah santai aja. Kenapa harus kamu bentar-bentar ngajak demo? Nggak malu apa udah terkenal di seluruh dunia? Kalau agama tersebut kerjanya demo. Aku nggak menyebut ya, kalian udah pinter ya kan. Kalau kalian tuh agama yang baik ya udah adem-adem ayem, biasa aja, santai aja. Nggak kecipratan dananya tuh santai aja, nggak usah heboh gitu. Untungnya aku beragama tapi aku udah mohon maaf ya, saya nggak beribadah tuh udah lama. To be honest, tapi saya nggak korupsi, saya nggak makan uang rakyat, saya nggak makan uang orang, saya makan keringat dengan lendir saya sendiri. Bukan jual lendir, tapi pakai toa mulut saya. Jadi ya nggak apa-apa sih daripada saya makan uang rakyat, makan uang orang, kecipratan demi hidup hedon seperti itu. Hidung jambu, why kan kebanyakan makan pejuh begini nih. Do you want to say something about corruptions? Everywhere kata dia. Dia juga udah muak sama saya. Oh, maksud saya dengan korupsi, bukan dengan saya ya. Ayo muak dengan saya hidung jambu, ler. Dia nggak panik komen, takut dibully katanya. Kalau nanti dibully apa sama orang katanya, aish badan gede doang ya kan, kaki panjang tangan itu dia ngapain coba tuh laki-laki tuh harus diginiin guys, harus seperti budak, bikin kopi, bikinin jus, bikin sarapan. Aku begitu nggak mau lah, gue suruh nyapu ngepel jadi budak dia ogah. Enggak guys, enggak. Kita bareng-bareng ya seperti itu. Tapi jangan cari laki-laki mau kondo yang kerjanya cuma nyuruh ngasih duit nggak seberapa kayak dia nih ya kan. Semua dia yang nanggung tuh, masak, nyapu, ngepel dia juga, bareng-bareng lah intinya. Mentang-mentang ngasih duit langsung kita, kok lanjut ke itu, ke rumah tangga, lanjut ke korupsi lagi. Jadi guys ya, itu tuh efeknya buat kalian guys. Nanti kalau kalian tuh studi ke luar negeri, kalian tuh mau ketemu camer orang bule, mau apa, pasti kan dipandang rendah. Keluarga kamu, negara kamu kan, trust me, itu yang aku alami kan, dirasisin ya kan, yang gue nggak tahu apa-apa, yang gue nggak ngerasain dana korupsi, kecuali gue ditransfer 50 miliar dana korupsi ya, lo kan, ya gue cuma bodo amat ya kan, yang penting duit ya, gue kagak nikmatin apa-apa. Kadang di sini masih diginiin, lo kan dari negara yang sampai digituin, negara kamu emang ada listrik, negara kamu ada daging, dikira masih hutan belantara guys, tapi emang kenyataannya rakyatnya belum makmur. That's it. So enjoy, perkaya diri sendiri, maksudnya ya kerjasama lah bareng-bareng. Biarkan birokrasi berpuasa, yang penting rakyat berpesta. Dan tahun depan Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan anggaran 2.458 miliar, dan saya bersumpah anggaran jalan saya naikkan menjadi 3,5 triliun. Semua anggaran pembangunan harus tingkat. Siapa yang harus prihatin? Kami birokrat yang akan prihatin. Terima kasih atas koreksinya. Saya seneng sama warga yang selalu menyampaikan di media sosial tentang apa yang saya ucapkan dan apa yang saya perbuat. Perlu saya sampaikan bahwa acara tanggal 9 Januari 2029 di Balai Gede Gedung Pakuan itu acara meresmikan ruangan atau balai yang dibuat secara tradisional yang ada di Gedung Pakuan yang sebelumnya itu gudang. Selanjutnya di situ ada Nihyang Nari dan ada malamnya ada Andika. Acara itu acara pribadi saya. Saya ngundang rekan-rekan kerja saya di Provinsi Jawa Barat. Saya undang makan di dalamnya. Dan makanan saya ingat, saya yang pesan itu langsung. 1, goreng kulit dari Cianjur. 2, nasi uduk dari Mang Uho, Purwakarta. 3, bakakak ayam dari Kalijati Subang. 4, ada bakso yang biasa di Lembur Pakuan. Ada mie ayam yang biasa di Lembur Pakuan. Dan kemudian juga ada makanan-makanan lain. Dan seluruhnya itu merupakan pesanan saya dan saya yang bayar. Tidak menggunakan
dana dari anggaran Provinsi Jawa Barat. Dan kami tetap konsisten, Provinsi Jawa Barat efisien, tidak menghambur-hamburkan anggaran. Dan secara pribadi boleh dong kalau saya mengundang sahabat saya menyiapkan makan dan biayanya saya keluarkan sendiri tanpa menggunakan uang negara. Hatur nuhun atas informasinya. Tetap konsisten mengkritisi seluruh tingkah laku saya dalam setiap waktu, karena itu bagian dari civil society atau masyarakat yang kritis dan berdaulat. Arab Saudi itu punya backing paling hebat di kolong langit ini, yaitu US Army. Nah, siapa yang berani menggulingkan Raja Saud kalau begitu? Ya, lu harus siap-siap berhadapan dengan tentara Amerika Serikat. So, itu adalah garansi paten dari Amerika Serikat bahwa keluarga kerajaan Saudi Arabia tidak akan diganggu oleh siapapun. Nah, teman-teman kalau belajar sejarah pasti udah tahu lah. Keluarga kerajaan Arab Saudi itu sebetulnya bukan asli orang Saudi. Mereka itu datang dari wilayah lain yang kemudian menyerbu Mekah Madinah, kemudian mereka menguasai wilayah itu sekarang, tapi aslinya bukan dari sana. Mereka ya kebetulan aja dapat backing yang bagus, momen yang bagus, kemudian bisa menguasai wilayah yang dinamakan dengan Saudi Arabia sekarang ini. Tapi itu semua pendatang. Yang aslinya dan sebetulnya menguasai negara di Arab Saudi itu sebetulnya keluarga keturunan garis Hasim. Orang suka bilangnya Hasemid. Itulah yang sekarang jadi keturunannya Raja Yordan, itu yang asli. Tapi kemudian dia digulingkan dan dia kabur kemudian ya. Nah itu sebetulnya. Jadi semuanya itu juga pendatang. Jadi sampai detik ini pun Raja Arab Saudi, Sultan Arab Saudi itu pun masih ketakutan bahwa mereka ada kemungkinan bakal dikudeta oleh rakyatnya sendiri atau bahkan dari negara tetangga. Mereka ada ketakutan itu karena dia pendatang. Sama seperti Raja Yordan juga. Kenapa dia ketakutan juga? Karena dia juga pengen terus berkuasa di situ karena dia bukan asli orang Jordan. Dia itu pendatang. Dia aslinya dari mana? Dari Hejaz ya, dekat negara yang sekarang jadi Arab Saudi itu. Dia pendatang. Di Jordan dia bukan bangsa asli Jordan, dia pendatang. Jadi makanya dia takut juga digulingkan oleh rakyatnya. So dia sangat membutuhkan backing, dukungan dari Israel dan Amerika Serikat. Ya sama aja seperti si Arab Saudi ini. Gue baru aja nonton Mens Rea dan jujur gue sakit hati banget dengan semua perkataan Pandji Pragiwaksono. Menurut gue itu bercandaannya udah masuk ke level fisik, bawa-bawa kalau misalnya Gibran ngantuk. Ngantuk itu adalah suatu perkataan yang sangat amat menghina Pandji. Gue tahu nih, Pandji bikin Mens Rea itu karena dia itu sakit hati kan, karena dia sempat jadi sales rumah 0% ya kan, terus abis itu ternyata tidak berhasil. Menurut keyakinan saya, Mens Rea itu tidak ada niat baik di belakangnya. Itu niatnya memecah belah masyarakat gitu ya. Terus juga bullying dan ngomongin orang. Dan itu benar-benar tidak bisa dinormalisasikan. Masa sih sekelas komika Pandji itu stand up-nya sama kayak ketikan Fufu Fafa. Kalian ingat kan Fufu Fafa? Itu orang juga belum diketahui siapa gitu ya. Dia bisa-bisanya ngatain Pak Prabowo, ngatain anaknya Pak Prabowo. Dan seakan-akan itu adalah hal yang normal gitu loh. Pandji, kamu lebih baik daripada ini seharusnya. Benar-benar gak habis pikir seorang wakil presiden Indonesia itu dikatain mengantuk. Padahal mengantuk itu masuknya ke dalam bullying loh. Bullying yang sangat amat keras. Menurut keyakinan gue, Mens Rea itu selama 2 jam yang harus difokuskan. Cuman gimana dia bullying orang lain dengan ngatain ngantuk. Terus abis itu juga gimana dia menjelekan semua orang yang dibicarakan tanpa kita membahas ironi di baliknya gitu ya. Karena memang ngurusin negara itu sangat amat susah dan tidak boleh dikritik. Semoga ini semua bisa menjadi pembelajaran ya. Dan juga kalimat-kalimat gue di sebelah itu adalah kurang lebihnya gimana kalau misalnya gue dibayar untuk menjadi buzzer, mencari kesalahan dari Mens Rea dan juga Pandji itu sendiri. Segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and gaul. Bye-bye. Ini rangkuman rekam jejak kegagalan Anies Baswedan. 1. Dipecat dari Menteri Pendidikan. 2. Gunakan politik identitas di Pilgub DKI Jakarta. 3. Dekat dengan kelompok intoleran seperti HTI, FPI, dan PAK 212. 4. Janji mau jual saham BIR dari Pemprov DKI Jakarta, tapi cuma janji belaka. 5. Rumah DP 0% tidak sesuai target. 6. Mengakunya stop reklamasi, tapi diam-diam berikan izin. 7. Habiskan miliaran rupiah bangun sejumlah tugu nirfungsi. 8. Banyak kasus kelebihan bayar. 9. Beli lem Aibon puluhan miliar. 10. Gagal atasi banjir di Jakarta. 11. Proyek sodetan Ciliwung mandek. 12. Gagal atasi kemacetan. 13. Tidak bisa kerja, cuma bisa ganti-ganti istilah, banjir jadi parkir air, rumah sakit jadi rumah sehat, normalisasi jadi naturalisasi, ubah nama jalan. 14. Gagal atasi COVID-19 di Jakarta.
15. Gusur warga Kampung Bayam. 16. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. 17. Terlibat kasus korupsi Formula E. 18. Terlibat kasus korupsi pembebasan lahan untuk rumah DP 0%. 19. Tilep dana bansos COVID-19. Bagaimana? Masih ada lawan reputasi buruk seperti Anies Baswedan ini? 3 orang yang dapat hukuman itu enak banget, cuma disanksi berbulan-bulan. Dikala hari ini, 3 bulan pasca Agustus kemarin, 10 kawan kami meninggal, Mbak. 900 lebih tersangka. Puluhan teman kami masih ada di Polda Metro Jaya. Del Pedro, Syahdan, Laras, Faizati, dan teman-temannya. Penabrak Avan cuma diminta maaf. Disuruh minta maaf. Dan sampai sekarang, kita belum melihat ada perubahan yang sistematis 3 bulan, Pak. DPR belum pernah mengawal secara jelas reformasi Polri. Kapolrinya masih sama, Polrinya masih sama. DPR tidak pernah mengawal dengan jelas reformasi internal parlemennya sendiri. Yang kita minta bukan cuman 17.8 kan jadi rujukan DPR tuh. Di 17.8 kita jelaskan, yang kita minta bukan cuman pemecatan anggota yang bermasalah, yang publik karena memang pengen nih. Tapi adanya reformasi kelembagaan. Oke. Yang di dalamnya ngomongin soal peningkatan KPI, termasuk memecat anggota-anggota yang terbukti melakukan korupsi. Makanya kita minta ada badan kehormatan DPR RI. Gimana kami tidak merasa ada sense of injustice di tengah pengangguran jutaan, kemiskinan 190 juta versi BPS. Jadi partisipasi bermakna itu tidak ingin kita dorong menjadi instrumental doang, Mbak. Tapi dia harus jadi gaya hidup. Dia harus jadi gaya hidup berpolitik kita. 10 orang meninggal tuh mengerikan, Mbak. Kebanyakan, Mbak. Satu udah banyak banget. Makanya ini jangan sampai terulang lagi kemarahan yang kemudian diraut kemudian meledak. Itulah kenapa kita masih menginginkan pilihan negara itu tetap ada. Tapi di reform dong. Gitu. Ini harus bersyukur nih orang-orang muda Gen Z ini masih bisa nahan remnya. Iya, kita masih peduli. Kesaksian Pas Pampres pengawas Nicolas Maduro. Pas Pampres ini bilang, di hari operasi itu, semuanya terlihat normal. Kami berjaga seperti biasa, tapi tanpa peringatan seluruh sistem radar kami mati. Layar gelap. Komunikasi tiba-tiba terputus, kami tidak tahu kenapa. Dan beberapa detik kemudian, langit dipenuhi drone. Puluhan drone terbang rendah di atas posisi mereka. Drone-drone ini tidak menyerang, tidak meledak, mereka hanya mengamati. Lalu datanglah helikopter. Jumlahnya tidak banyak, mungkin hanya sekitar 8 helikopter saja. Dan dari situ turun mungkin sekitar 20 orang pasukan khusus. Ya, cuma 20 orang. Mereka menghadapi ratusan pasukan pengawal Pas Pampres tentara Venezuela. Tapi 20 orang ini bukan orang-orang biasa, guys. Mereka terlihat berbeda banget. Cara mereka bergerak, cara mereka memegang senjata, mereka itu terlihat seperti robot. Seperti mesin. Lalu pembantaian dimulai. Setiap prajurit itu menembakkan dengan kecepatan dan presisi yang sangat tinggi. Seolah satu orang itu bisa menembakkan ratusan peluru per menit. Setiap tembakan itu tepat mengenai sasarannya. Kami ada ratusan, tapi kami tidak punya peluang sama sekali. Dan kemudian ada sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Tiba-tiba pasukan khusus ini mengaktifkan senjata yang saya tidak bisa jelaskan senjata apa itu. Jadi bukan peluru, bukan juga kayak bom, tapi seperti gelombang suara. Dalam hitungan detik, kepala kami itu terasa seperti mau meledak dari dalam. Darah itu mengalir keluar dari hidung. Langsung mimisan. Beberapa bahkan sampai muntah darah. Tiba-tiba, tubuh kami itu langsung lumpuh, tidak bisa berdiri. Kami semua jatuh satu persatu. Tidak ada yang bisa bergerak, tidak ada yang bisa melawan. Dan 20 orang pasukan khusus ini, tanpa satupun korban, itu menghabisi ratusan pasukan ini. Kemudian si Pas Pampres berkata, dengan suara yang bergetar, "Saya bersumpah, saya tidak pernah melihat teknologi yang seperti ini. Siapapun yang berpikir bisa melawan Amerika Serikat, mereka tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi." Guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Ditulis di kolom komentar. Ketika saya diputuskan untuk menjadi calon presiden, ya konsekuensinya saya harus keliling Indonesia. Saya ketika ketemu dengan jurnalis internasional, ketemu saya, "Pak Anies jadi capres Indonesia itu sulit, Pak Anies. Ini ukurannya itu dari Aceh sampai Papua, itu seperti dari London sampai Ankara. Berat sekali buat Anda sebagai calon." Saya mencatat, Mas Anies, jejak langkah politik Anda. Anda ikut konvensi Partai Demokrat 2014. Kemudian Anda maju Pilkada 2017 lewat PKS dan Gerindra. Anda maju Pilpres lewat Nasdem, didukung PKS dan PKB. Pilkada 2024 hampir maju lewat 4 partai politik dan kemudian tidak jadi. Kutu loncat Anies Baswedan nih. Petualang politik, hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Kalau kita mau berjuang, ya pasti akan menghadapi tantangan itu.
angin tak ada KTP-nya. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana-mana ya. Jadi saya bertanya, Bang, ini ada berita yang udah agak lewat, tapi kayaknya kita perlu udah ngebahas berita ini. Emang berita apa sih, Bang Iwan? Ini ada berita Pemprov Jabar gagal bayar proyek 621 miliar rupiah. Kontraktor terancam kolaps di awal tahun 2026. Nah, terus ada lagi, bagaimana cara Pemprov Jabar cari uang 621 miliar untuk bayar pekerjaan kontraktor yang gagal bayar. Gimana tuh menurut Mama? Mak Ici beli beras di warung Nyi Iro. Kenapa jadi ngomongin Mak Ici? Ini mah tentang Pemprov Jabar yang katanya gagal bayar untuk proyek. Dengerin dulu atuh, saya mah sedang berusaha memberikan contoh yang sederhana biar masyarakat awam bisa mengerti. Nah, kalau masalah redaksi mah masih udah pasti mengerti lah, mereka mah cuman pura-pura nggak mengerti aja. Oh gitu. Ya karena emang tujuannya framing. Sok atuh lanjutkan. Begini, Mak Ici beli beras 10 liter ke warungnya Nyi Iro. Harga 1 liternya itu 12.000. Jadi berapa totalnya, Mang Iwan? Ya tuh tinggal dihitung aja, Mang. Kenapa harus saya yang hitung? Saya lagi malas hitung. Jadi 120. Nah, Mak Ici baru bayar 100.000. Jadi sisanya berapa? Jadi sisa 20.000. Nah, yang sisanya 20.000 itu disebutnya apa? Ya disebutnya utang atuh, Mang. Nah, utang kan disebutnya, bukan gagal bayar. Oh, iyalah utang. Kan belum gagal. Terus, kenapa Mak Ici cuma bayar 100? Soalnya jatah belanja mingguan dia emang udah habis sisa segitu-gitunya. Tapi kan dia nanti minggu berikutnya dapat lagi jatah belanja mingguan dari lakinya. Nah, nanti pembayaran sisanya itu dibayar pakai jatah mingguan yang berikutnya. Iyalah. Sama lah kayak APBD. Nggak ada istilah gagal bayar. Kalau tahun kemarin ada sisa pembayaran, bisa dilunasi dengan anggaran yang tahun ini. Iya, berarti kan bukan gagal bayar, tapi belum bayar. Kan gitu ya. Bating-batingnya nih, amit-amitnya nih, kalau misalnya Mak Ici ternyata nggak ada umur, ya kan bisa diwariskan atuh. Apanya yang diwariskan? Ya utangnya. Oh iya, diwariskan. Misalnya anaknya yang bayarin, atau cucunya, atau lakinya, bisa. Iya benar. Ya begitu juga Pemprov, gubernur. Kalau masa jabatannya udah habis, ya bisa diwariskan ke gubernur berikutnya. Lah apa ini gara-garanya kenapa bisa kurang bayar? Soalnya APBD-nya banyak bayarin utang warisan dari gubernur sebelumnya. Banyak. Udah. PJS dan lain-lain memang ya. Iya. Pakai nanya dari mana mencari uang untuk membayar gagal bayar. Gak usah nanya. Kalaupun ini mah ya nih, misal kalaupun APBD nggak ada misalnya gitu, terus pendapatan daerah nggak ada, saya sebagai warga Jawa Barat yang senang dengan melihat pembangunan seperti ini, saya mau itu patungan misalnya 50.000 satu orang untuk bayar utang itu. Coba dikali 50 juta penduduk Jawa Barat, berapa? Sok atau hitung sama Mama, jadinya berapa? Ini kan kayak tadi bilang, saya lagi malas hitung, Iwan. Nih 50.000 tuh nolnya ada 4 ya. Ya. 50 juta nolnya ada 7. Ya. 4 tambah 7 jadi nolnya 11. Nah di depannya itu kan ada angka 5 dikali 5 jadi 25 ya kan. Ya. Tambahin angka 0 11 biji jadi 2 triliun 500 miliar. Tuh banyak. 2 triliun 500 miliar. Untuk bayar 621 miliar mah masih ada sisanya tuh. Bisa kebeli itu media itu kalau mau mah, biar beritanya berimbang. Oh, berarti 2 berita tadi nggak berimbang atau ya? Ya kan itu dari 2 narasi yang ditulis itu, dua-duanya tendensius, framing, untuk menggiring opini. Kalau mau berita mah ya sampaikan aja. Yang namanya berita itu kan disampaikan, bukan dibuat. Oh, maksudnya disampaikan apa adanya gitu. Sok, coba Mang dikasih contoh. Ya misalnya begini yang menyampaikan berita nih.
Pemprov Jawa Barat menunda pembayaran kontraktor ya 621 miliar untuk anggaran APBD tahun berikutnya. Selesai. Oh, Nggak ada istilahnya ini itu. oh berarti yang namanya berita tuh harusnya begitu kali ya Bang ya. Ya iya. Nih cerita lagi nih Mak Ici. Ternyata setelah kekurangan bayar itu ada tetangganya yang ngegosip emak-emak Oh. kedua. Gimana tuh? Kata emak yang satu. Iya cek dengerin. Itu Mak Ici masa beli beras kurang 20.000. Nggak ada malunya gagal bayar. Terus kata ibu-ibu yang satunya, masa sih katanya. Aduh katanya. Terus dari mana dia nanti bisa bayar yang sisa 20.000-nya itu katanya. Pengen tahu aja. Ini kepo ya sama emak. Iya. Ikut bayarin enggak, ikut mikirin enggak. Sibuk aja ngomongin. Emang hobinya gosip itu Mama. Iya, itu media, katanya media besar. Tapi kenapa kayak emak-emak tetangganya Mak Ici? Gosip dulu. Kita berandai-andai bahwa hasil ini adalah benar dan hasil ini nantinya akan sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang pertama akan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk warga Jawa Barat tentunya? Yang pertama saya lakukan pasti saya langsung lihat anggaran dong. Ini anggaran posturnya paling gede buat siapa? Dalam bahasa saya sering saya umumkan misalnya gini. Ini kan sudah pemerintahan berbasis digital. Kalau pemerintahan berbasis digital, maka ongkos kantornya harus kecil. Kunjungan-kunjungan kerjanya harus kecil. Nah, sehingga nanti yang berbasis digital ini harus melahirkan postur anggaran publik yang besar bagi kepentingan masyarakat. Jadi kita nggak mungkin membangun kalau tanpa melihat anggaran dulu. Anggarannya kita efisienkan, kita arahkan, kita fokuskan bagi kepentingan publik. Nah kalau sudah seperti itu berarti belanja jalannya nanti ditingkatkan. Belanja bangun rumah rakyat miskinnya ditingkatkan. Belanja untuk jabar caang istilahnya ditingkatkan. Belanja untuk irigasi ditingkatkan. Belanja bangun sekolah baru ditingkatkan. Ini yang belanja untuk layanan kesehatan dari mulai puskesmas sampai rumah sakit ditingkatkan. Beasiswa ditingkatkan. Nah ini yang akan menjadi orientasi yang saya lakukan. Di balik itu pasti saya tetap keliling nemuin warga. Pakai motor, pakai sepeda. Karena apa? Karena itu bagian memotret apa yang terjadi di dapur warga kita. Karena dapur warga tidak hanya bisa dikontrol oleh dapur media sosial kita. Lama-lama gue tuh respect ya sama Presiden Somalia. Dengan berbagai macam kontroversinya, dikatain penculik, dan lain-lain. Dia dan pendukungnya itu biasa aja. Keren menurut gue. Beda dengan Wapres Somalia. Baru dikatain ngantuk aja pendukungnya pada baperan. Padahal kalau diinget lagi, dulu ada akun namanya Fufu Fafa yang katanya milik Wapres Somalia. Dia ngatain pribadi orang lebih parah daripada ucapan komika. Mbak Inayah, sederhananya saya mau penegasan lagi. Jadi laporan yang dibuat Rizky Abdurrahman Wahid atas nama Angkatan Muda NU ini menjadi representasi NU atau tidak? Bukan. Ditegaskan di situ ya? Ya, bukan. Tapi kalau kemudian disebutkan oleh pelapor ini kontennya menghina, menyebabkan kegaduhan, berpotensi pecah belah bangsa, sejauh mana analisis Anda, Mbak? Apa namanya yang disebut dengan menghina yang bagian mana? Maksudnya gini, faktanya itu kan memang NU menerima tambang gitu. Jadi ya itu fakta yang diketahui oleh semua orang gitu. Saya sendiri udah berapa kali juga merosting PBNU untuk alasan yang sama, membuat joke tentang hal itu, tapi sama Mas Rizky nggak dituntut. Saya juga bingung. Jadi kalau misalnya persoalannya ini yang mana sebenarnya gitu. Apa yang ada di dalam konteksnya Mas Panji yang kemudian jadi masalah yang masa perlu dituntut gitu kan. Ini sesuatu yang fakta yang semua orang tahu kok gitu. Jadi kalau konteks penghinaan itu menurut Anda tidak ada dalam konten yang disampaikan oleh Panji? Itu kan ini ya subjektif jadinya ya. Maksudnya gini, Mas Rizky bisa merasa terhina ya bisa aja mungkin sebagai Nadiin, tapi persoalannya dan Mas Rizky kemudian mau menuntut juga ya monggo aja. Tapi yang pasti tuntutan itu tidak
mewakili Nahdliyin, itu satu. Dia tidak mewakili organisasi Nahdlatul Ulama, itu yang penting. Itu satu dulu. Yang kedua, bahkan nggak ada yang namanya aliansi muda NU, itu nggak ada, lembaga itu nggak ada di dalam NU sendiri gitu, itu nggak ada. Jadi nggak tahu dia itu mewakili siapa. Kalau pertanyaannya boleh apa enggak, ya silakan Mas Rizky sebagai warga negara punya hak, kalau misalnya merasa terhina ya monggo aja. Tapi kan pertanyaannya kemudian perlu apa enggak, penting apa enggak gitu. Dan kalau menurut saya ya ini malah jadi selain itu tidak mewakili lembaga gitu ya, yang bahkan sebenarnya suaranya PBNU dalam konteks ini nggak masalah gitu. Baik. dengan apa yang dikatakan oleh Mas Panji gitu ya. Dan Kenapa di mobil RI1 ada KDM? Pertanda apakah ini? Pak Dede naik RI1 guys. Mobilnya. Pak Dede. Saya khawatir dengan Jawa Barat, Pak. Ini bau-bau kemusyrikan sudah mulai menyengat ini dalam setahun terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini, gempar kembali dibicarakan soal kemusyrikan di Jawa Barat yang dialamatkan kepada Kang Deddy Mulyadi lantaran seorang ulama besar yang bernama Kiai Haji Atian Ali yang dalam ceramahnya mengatakan hampir selama setahun ini bau-bau kemusyrikan semakin menyengat di Jawa Barat. Yang kemudian ia pertegas kembali bahwa bagaimana tidak dikatakan musyrik, sudah jelas-jelas menyembah Nyi Roro Kidul dan juga kereta kencana. Padahal jika ceramah ini dialamatkan oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, dari sejak lama Kang Deddy Mulyadi sudah mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan klinik. Ia tidak pernah menyembah Nyi Roro Kidul, apalagi kereta kencana. Untuk itu, sebelum saya menampilkan semua jawaban-jawaban Kang Deddy Mulyadi yang menjawab tuntas ceramah-ceramah yang dialamatkan kepadanya, maka kita terlebih dahulu menyaksikan ceramah dari Kiai Haji Atian Ali. Saya khawatir dengan Jawa Barat, Pak. Ini bau-bau kemusyrikan sudah mulai menyengat ini dalam setahun terakhir ini. Ya kan? Saya tidak peduli dengan kemusyrikan seseorang. Saya tidak peduli dengan kekufuran seseorang. Itu hak dia. Tapi saya peduli sekali kalau dia sudah mulai mengajarkan dan menyebarkan kemusyrikan. Sebab sangat mungkin banyak umat Islam yang tidak ingin terjerumus dalam kemusyrikan. Nah, kalau orang sudah menyembah Nyi Roro Kidul, apa itu bukan musyrik, Pak? Menyembah benda, kereta kencana, apalah namanya, apa bukan musyrik? Sekali lagi saya nggak peduli dengan orang per orang, Pak. Orang bebas mau musyrik semusyrik apapun. Tapi saya punya kewajiban mengingatkan kita semua, jangan-jangan ada umat Islam yang tidak ingin dimusyrikan. Lalu dia tidak ngerti kalau itu musyrik. Itu kewajiban kita untuk mengingatkan. Ketika kita mendengar ceramah dari Kiai Haji Atian Ali dan kita mengulas balik tentang makna daripada musyrik, tentu tidak jauh daripada menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ceramah itu ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi yang beragama Islam, saya sangat menduga bahwa Kiai Haji Atian Ali belum bisa membedakan mana menyembah dan meyakini, mana menghargai dan mana menghormati. Ketika Kang Deddy Mulyadi menghormati yang namanya Nyi Roro Kidul, lantaran Nyi Roro Kidul itu dalam kisahnya hanyalah seorang ratu di laut, yang dimana dipahami oleh secara substansial oleh seorang Kang Deddy Mulyadi, bahwa Nyi Roro Kidul itu karena refleksi dari laut, di mana laut itu harus dijaga, karena Allah memberi kehidupan kepada manusia lewat lautnya. Laut dijaga kebersihannya. Kemudian daripada isi-isi laut seperti ikan dan lain-lain sebagainya, yang merupakan kebutuhan manusia. Barang sekecil seperti garam saja, itu bersumber dari laut. Jadi, sesuatu hal yang pantas ketika Kang Deddy Mulyadi hanya menghormati Nyi Roro Kidul sebagai refleksi daripada laut itu sendiri, yang harus dijaga karena sumber kehidupan manusia yang diturunkan Allah kepada laut. Lalu, apa salahnya? Apakah mujak sama Nyi Ratu Kidul? Saya itu orang rasional, akademik. Tanya teman-teman dekat saya nggak percaya klinik. Enggak. Tapi saya memahami Nyi Ratu Kidul itu simbol dari laut, dan di mana manusia kalau ingin mengalami kemajuan maka harus memuliakan laut. Agar apa? Agar dia bisa mendapat keberkahan dari apa yang menjadi kandungan kekayaan laut itu. Tidak boleh dieksploitasi.
tidak boleh dirusak. Kemudian simbol dari tanah disebutnya Sunan Ambu, yang itu saya lambangkan ketika merah putih diserahkan di Gedung Pakuan. Untuk apa? Hari ini yang menjadi problem adalah tanah. Kenapa? Ada laut yang sudah disertifikatkan, ada bantaran sungai disertifikatkan, ada gunung disertifikatkan. Padahal itu hak negara untuk dikelola untuk kemakmuran rakyat. Ini problem. Siapa yang memastikan dan siapa yang punya kepastian? Yang memastikan dan yang punya kepastian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah mendeklarasikan diri sebagai makhluk beriman, kita sudah mendeklir diri sebagai makhluk beriman. Kalau dalam bahasa kaidah agama, kita sudah bersaksi tiada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tetapi ketika kita sudah bersaksi menyembahnya dengan Allah, kita bersaksi menyerahkan sepenuhnya diri ini pada Allah. Kata orang Sunda, hirup ukur sasampuran, awak ukur sasampayan, sariring riring dumadi, sarengkak saparipola, sadaya kersaning Allah, la haula wala quwata illa billah. Terus bagaimana cara berserah dirinya? Saya ngasih contoh. Ketika orang menjadi tentara, maka dia berserah diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati sabta marga. Jadi Purwakarta kan dituduh kota musyrik, ya kan? Kota musyrik, tapi kota nate bersih, bener temu? Kejahatan anak hampir nu gering di ubaran, tawuran leungit, taman-taman aralu, nu dagang na parayu, jelema suka bunga, eta kota musyrik sakitu bersihna anu beriman siga kumaha. Pada dasarnya, ketika kita berbicara tentang kemusyrikan, tentu tidak lepas juga dari persoalan tauhid, yang dimana hanya hati, niat, dan keyakinan seseorang yang menentukan bahwa ia menduakan Allah, ia mempercayai selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda halnya dengan menghormati, seperti masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Ketika kita menghormati bendera pusaka merah putih, yang mungkin juga ketika seorang ASN atau semua rakyat Indonesia ketika 17 Agustus, tentu kita menghormati yang namanya bendera. Di luar dari itu pula, tidak ada orang Indonesia yang berani menginjak-injak bendera. Padahal itu hanyalah sebuah benda dan warna. Mengapa kita begitu hormati? Karena itu menjadi sebuah kesatuan, lambang daripada negara kita, yang sudah dikultuskan ketika bendera itu diinjak-injak, sama dengan menginjak-injak negara kita. Harkat dan kehormatan bangsa Indonesia dibalut dalam sebuah bendera merah putih. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita menyembah bendera. Apakah dengan kita menghargai dan menghormati sebuah benda sudah bisa digolongkan dalam golongan kaum musyrik? Tentu tidak. Anggapan orang bahwa Kang Deddy itu anti-Islam atau orang musyrik, itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Mereka baru kelas diskusi, baru kelas ribut soal akidah, baru paham fikih, tapi Kang Deddy sudah mewujudkan akhlak, dan akhlak itu adalah puncak agama.